Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Statistika ingin mempresentasikan tentang penerapan metode tren dan variasi musim pada rumah makan nasi Padang dengan dosen Insinyur Hajaneti Nurlenawati MM, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang, tahun ajar 2019-2020. Nama anggota kelompok: Audrey Aldefajira, Nanda Bagus Alfian, Agung Ferdiansyah, Rio Firmansyah, Rika Dwi Putri, Ade Rahman Pamungkas, Sri Dewi Rahmawati Effendi, Hairul Anjani, Badru Rosy Ardiansyah, Silvi Anggraeni, Huda Saiful Anwar. Tujuannya yaitu untuk mengetahui metode tren yang paling sesuai pada data hari ke-1 sampai hari ke-19 pada usaha rumah makan nasi Padang. Yang kedua, tujuannya untuk meramalkan pendapatan usaha rumah makan nasi Padang pada hari ke-20, hari ke-21, dan hari ke-22. Yang ketiga, tujuannya untuk mengetahui indeks musim pada hari ke-2 sampai hari ke-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang deret berskala dan peramalan metode tren semi rata-rata. Metode tren semi rata-rata dengan data yang ganjil, kita harus menghilangkan atau menambahkan satu data. Di sini kelompok saya memilih menghilangkan data, yaitu data hari pertama, dan berikut beberapa data yang kami pilih dan rata-rata yang kami temukan. Untuk data kedua itu dengan jumlah pendapatan 1.800.000 dan data ketiga dengan 2 juta, data keempat dengan 1.700.000, data kelima dengan 1.700.000, dan data hari ke-6 itu ada dengan jumlah 900, data ke-7 dengan jumlah 900, data ke-8 dengan jumlah 1 juta, data hari ke-9 dengan 1.450, dan data hari ke-10 dengan 1 juta. Untuk H1 nya itu berada di data hari ke-6 dengan jumlah pendapatan 900. Untuk kita untuk mencari semi rata-ratanya, kita menjumlahkan semua hasil pendapatan lalu dibagi dengan jumlah semua data, dan kita mendapatkan dengan hasil 1.394.000. Dan di sini untuk nilai X4 hari ke-6 itu kita mulai dari data hari 6 dengan awalan 0, lalu ke atasnya negatif dan ke bawahnya positif. Dan untuk nilai X untuk hari ke-15 nya itu dimulai dengan negatif 9, lalu ke atas dan ke bawahnya keseluruhannya itu negatif. Dan di sini ada data ke-11 dengan jumlah 1.400.000, data ke-12 dengan jumlah 1.750.000, data ke-13 dengan 1.700.000, data ke-14 1.350.000, dan data ke-15 dengan jumlah 1 juta, data ke-16 dengan 1.900.000, data ke-17 dengan jumlah pendapatan 1.450.000. Nah, untuk keduanya itu berada di data hari ke-15. Untuk kita mencari semi rata-ratanya, seperti pertama yang kita hitung, yaitu dengan menghitung semua jumlah pendapatan, lalu kita membagi dengan semua jumlah hasil data. Kita mendapatkan dengan jumlah 1.500.000. Dan untuk nilai X4 hari ke-6 nya untuk data ke-12 itu dimulai dengan angka 9,
untuk ke atas dan ke bawahnya seluruhnya positif, dan untuk nilai X untuk hari ke-15 di data hari ke-12 itu dimulai dengan angka 0, ke atasnya dengan nilai negatif, dan ke bawahnya dengan nilai positif. Dan slide kedua, di sini kita lanjutkan dengan data hari ke-18 dengan jumlah pendapatan 1.950 dan hari ke-19 dengan jumlah pendapatan 1.200. Dan di sini ada 3 hari yang pendapatannya kita ramalkan, yaitu hari kedua, data hari ke-20 dengan jumlah yang kita ramalkan, data hari ke-21 dengan jumlah yang kita ramalkan juga, dan hari 22 dengan pendapatan yang kita ramalkan juga. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didapat B 14.197,50. Cara menghitung B yaitu rata-rata K2 dikurangi rata-rata K1 dibagi K2 dikurangi K1, hasilnya 14.197,50. Rumus Y aksen hari ke-6 yaitu 1.394.444,4 ditambah 14.197,50 X. Rumus Y aksen hari ke-15 yaitu 1.522.222,2 ditambah 14.197,50 X. Peramalan pemasukan hari ke-20 menggunakan persamaan hari ke-6, yaitu berarti X-nya sama dengan 14. Maka Y aksen 1.394.444,4 ditambah 14.197,50 X. 14-nya tinggal dimasukin, jadi Y aksen 1.394.444,4 ditambah 14.197,50 kali 14. Hasilnya adalah 1.962.344,4. Jadi diperkirakan pemasukan rumah makan nasi Padang pada hari ke-20 menggunakan rumus hari ke-6 yaitu 1.962.344,4. Peramalan pemasukan hari ke-21 menggunakan persamaan hari ke-6, yang berarti X-nya itu adalah 15. Maka Y aksen 1.394.444,4 ditambah 14.197,50 X. X-nya tinggal diganti sama 15, yaitu berarti Y aksen 1.394.444,4 ditambah 14.197,50 dikali 15, yang hasilnya adalah 16.074,10. Jadi
Jadi diperkirakan jumlah pemasukan rumah makan nasi Padang pada hari ke-21 yaitu 16.074,10. Peramalan pemasukan hari ke-22 menggunakan persamaan hari ke-6, yang berarti X-nya itu adalah 16. Maka Y aksen 1.394.444,4 ditambah 14.197,50 X-nya tinggal diganti pakai 16, yaitu Y aksen 1.394.444,4 ditambah 14.197,50 dikali 16. Hasilnya adalah 1.621.604,4. Jadi diperkirakan jumlah pemasukan rumah makan nasi Padang pada hari ke-22 yaitu 1.621.604,4. Pada peramalan hari ke-20 menggunakan persamaan hari ke-15, yang berarti X-nya sama dengan 5. Maka Y aksen 1.522.222,2 ditambah 14.197,50 X, yang berarti X-nya tinggal dimasukkan 6. Jadi rumusnya adalah 1.522.222,2 ditambah 14.197,50 dikali 6, yang hasilnya didapat 1.600.407,2. Jadi diperkirakan jumlah pemasukan rumah makan nasi Padang pada hari ke-21 1.607.407,2. Pada peramalan hari ke-21 menggunakan persamaan hari ke-15, yang berarti X-nya sama dengan 6. Maka Y aksen sama dengan 1.522.222,2 ditambah 14.197,50 X. Jadi X-nya tinggal dimasukkan 6. Jadi rumusnya adalah 1.522.222,2 ditambah 14.197,50 dikali X, yang hasilnya didapat 1.607.604,7. Jadi diperkirakan jumlah pemasukan rumah makan nasi Padang pada hari ke-22 1.607.604,7. Pada peramalan hari ke-22 menggunakan persamaan hari ke-15, yang berarti X-nya sama dengan 7. Maka Y aksen 1.522.222,2 ditambah 14.197,50 X. Jadi X-nya tinggal dimasukkan 7. Jadi rumusnya adalah 1.522,222,2 ditambah 14.197,50 dikali 7, yang hasilnya didapat 1.621.604,7. Jadi diperkirakan jumlah pemasukan rumah makan nasi Padang pada hari ke-22 adalah 1.621.604,7.
Nah, di sini ada metode tren yang kedua, yaitu metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil ini tidak harus menghilangkan satu data atau menambahkan satu data seperti pada semi rata-rata, tetapi di sini dicari data yang tengah. Di sini data yang tengahnya ada pada hari ke-10 dengan pemasukan 1 juta. Nah, yang kolom pertama itu hari ke-1 sampai 19, pemasukan atau Y-nya itu data yang sebenarnya. Nah, kode X-nya ini dimulai dari 0. Dimulai dari 0-nya ini dari nilai tengah yang tadi sudah dicari, yaitu pada hari ke-10 nilai 0-nya. Terus ke atasnya negatif dan ke bawahnya positif. Terus ada kolom keempat, yaitu Y kali X. Y kali X ini dihasilkan dari pemasukan dikali kode tahun. Di sini ada X pangkat 2 juga. X pangkat 2 itu dari kode tahun dipangkatin 2. Mulai lanjut ke data. Hari pertama yaitu pemasukannya 1.706.000, kode tahunnya negatif 9. Dihasilkan Y kali X-nya yaitu negatif 15.354.000. Terus X pangkat 2-nya 81. Hari kedua, pemasukan 1.800.000, kode tahunnya min 8, Y kali X-nya min 14.400.000. X pangkat 2-nya 64. Ada hari ketiga, di sini pemasukannya 2 juta, kodenya yaitu negatif 7, Y kali X-nya yaitu min 14 juta, X pangkat 2-nya 49. Ada hari keempat, di sini pemasukan 1.700.000 dengan kode tahun negatif 6, Y kali X-nya dihasilkan min 10.200.000, X pangkat 2-nya 36. Ada hari kelima, di sini pemasukannya 1.700.000, kode tahunnya negatif 5, Y kali X-nya dihasilkan min 8.500.000. X pangkat 2-nya 25. Di sini ada hari ke-6, pemasukannya 900.000, kode tahunnya negatif 4, Y kali X-nya dihasilkan negatif 3.600.000, X pangkat 2-nya 16. Di sini juga ada hari ke-7, pemasukannya 900.000, kode tahunnya negatif 3, Y kali X-nya dihasilkan min atau negatif 2.700.000, X pangkat 2-nya 9. Ya, dilanjut dengan hari ke-8 dengan pemasukan 1.100.000, kode tahunnya negatif 2, dihasilkan Y kali X-nya yaitu negatif 2.200.000 dengan X pangkat 2-nya 4. Ada hari ke-9, pemasukannya 1.450.000, kode tahunnya negatif 1, Y kali X-nya min 1.450.000 dengan X pangkat 2-nya 1. Nah, di sini ada nilai tengahnya. Nilai tengahnya kan hari ke-10. Pemasukannya 1 juta, kode tahunnya 0, Y kali X-nya 0, X pangkat 2-nya 0. Terus ada hari ke-11, 1.400.000, kode tahunnya 1, Y kali X dihasilkan 1.400.000, X pangkat 2-nya 1. Ada hari ke-12, 1.750.000 pemasukannya, kode tahunnya 2, Y kali X-nya dihasilkan 3.500.000, X pangkat 2-nya 4. Ada hari ke-13 dengan pemasukan 1.700.000, kode tahunnya 3, Y kali X dihasilkan 5.100.000, X pangkat 2-nya 9. Di sini ada hari ke-14, pemasukannya 1.350.000, kode X-nya atau kode tahunnya 4, Y kali X-nya dihasilkan 5.004.000, X pangkat 2-nya 16. Dilanjut, ini ada hari ke-15 dengan pemasukan 1 juta, kode X-nya 5, Y kali X dihasilkan 5 juta, X pangkat 2-nya 25. Ada hari ke-16 dengan pemasukan 1.900.000, kode X-nya 6, Y kali X dihasilkan 11.400.000, X pangkat 2-nya 36. Di sini ada hari ke-17, 1.450.000 pemasukannya, kode X-nya 7, Y kali X dihasilkan 10.150.000, X pangkat 2-nya 49.
Di sini ada hari ke-18 dengan pemasukan 1.950.000, kode X-nya 8, Y kali X dihasilkan 15.600.000, X pangkat 2-nya 64. Terus ada hari terakhir, hari ke-19, yaitu pemasukannya 1.200.000, kode X-nya 9, Y kali X-nya dihasilkan 10.800.000, X pangkat 2-nya 81. Nah, di sini ada sigma Y. Sigma Y itu jumlah semua pemasukan. Jadi dijumlah semua pemasukannya. Hasilnya 27.956.000. Di sini ada sigma Y kali X. Nah, sigma Y kali X ini semuanya dijumlah ya, Y kali X dari data pertama sampai data terakhir dijumlah dan dihasilkan 9.946.000. Di sini ada sigma X pangkat 2. Sigma X pangkat 2 juga sama, semua dijumlahkan dari data pertama sampai data terakhir dan dihasilkan 570.000. Nilai A yang didapat yaitu 1.471.368,4. Nilai B-nya yaitu 17.449,10. Dan nilai aksennya tinggal menemukan nilai A ditambah nilai B dikali X. Peramalan hari ke-20 X-nya 10. Y aksen sama dengan 1.471.368,4 ditambah 17.449,10 dikali 10. Y aksen sama dengan 1.471.368,4 ditambah 174.491. Y aksen sama dengan 1.645.859,4. Jadi peramalan hari ke-20 pemasukannya adalah 1.645.859,4. Ramalan hari ke-21 X sama dengan 11. Y aksen sama dengan 1.471.368,4 ditambah 17.449,10 dikali 11. Y aksen sama dengan 1.471.368,4 ditambah 191.940,1. Y aksen sama dengan 1.663.308,5. Jadi peramalan hari ke-21 pemasukannya adalah 1.663.308,5. Peramalan hari ke-22 X sama dengan 12. Y aksen sama dengan 1.471.368,4 ditambah 17.449,10 dikali 12. Y aksen sama dengan 1.471.368,4 ditambah 209.389,2. Y aksen sama dengan 1.080.757,6. Jadi peramalan pemasukan hari ke-22 pemasukannya adalah 1.080.757,6. Perhitungan tren metode terbaik adalah metode tren semi rata-rata karena sigma Y kurangi Y aksen pangkat 2 terkecil, yaitu 3,076 dikali 10 pangkat 12. Nah, di sini ada perhitungan indeks musim menggunakan metode tren.
Di kolom pertama ada hari ke-2 sampai ke-19 karena di sini kita menggunakan metode tren semi rata-rata. Terus di kolom kedua ada ya atau pemasukan, di kolom ketiga ada ya aksen. Ya aksen dihitung dengan cara sebelumnya, ada di cara sebelumnya di metode semi rata-rata, yaitu ya aksen sama dengan 1.394.444,4 ditambah 14.197,50 dikali X. Dan cara menghitung indeks musim yang ada di kolom keempat, yaitu dengan cara menghitung nilai data asli dibagi nilai tren dikali 100 atau Y dibagi Y aksen dikali 100. Nah, di hari kedua pemasukannya yaitu 1.800.000, Y aksennya 1.337.654,4 dan dapat indeks musimnya 134,56. Hari ketiga pemasukannya 2 juta, Y aksennya didapat 1.351.851,9 dan didapat indeks musimnya 147,94. Ada hari keempat pemasukannya 1.700.000, Y aksennya didapat 1.366.49,4. Indeks musimnya didapat 124,44. Hari kelima pemasukannya 1.700.000, Y aksennya 1.380.246,9, didapat indeks musimnya 123,16. Hari keenam pemasukannya 900.000, Y aksennya 0, indeks musimnya tidak didapat. Hari ketujuh pemasukannya 900.000, Y aksennya 1.408.641,9, indeks musimnya yaitu 63,90. Hari ke-8 ya pemasukannya ada 1.100.000, Y aksennya 1.422.839,4, didapat indeks musimnya 77,30. Ada hari ke-9 pemasukannya 1.450.000, Y aksennya 1.437.036,9, didapat indeks musimnya 100,90. Hari ke-10 pemasukannya 1 juta, Y aksennya 1.451.234,4, didapat indeks musimnya 68,90. Ada hari ke-11 pemasukannya 1.400.000, Y aksennya 1.465.431,9, didapat indeks musimnya 95,53. Ada hari ke-12 pemasukannya 1.750.000, Y aksennya 1.479.626,4, didapat indeks musimnya 118,27. Ada hari ke-13 1.700.000 pemasukannya, Y aksennya 1.493.826,9 dan didapat indeks musimnya 113,80. Hari ke-14 pemasukannya 1.350.000, Y aksennya 1.508.024,4, didapat indeks musimnya di sini 89,52. Ada hari ke-15 pemasukannya 1 juta, Y aksennya 1.522.221,9, didapat indeks musimnya 65,70. Di sini ada hari ke-16, pemasukannya yaitu 1.900.000, Y aksennya 1.536.419,4, didapat indeks musimnya 123,66. Di sini ada hari ke-17, pemasukannya 1.450.000, Y aksennya 1.550.616,9, indeks musimnya 93,50. Ada hari ke-18 pemasukannya 1.950.000, Y aksennya 1.564.814,4, didapat indeks musimnya 124,60. Ada hari ke-19 atau hari terakhir. Di sini pemasukannya 1.200.000, Y aksennya 1.579.011,9, didapat indeks musimnya 75,100. Jadi kesimpulan dari penerapan metode tren dan variasi musim pada rumah makan nasi Padang,
yaitu 1. Metode tren yang paling sesuai adalah metode tren semi rata-rata. Yang kedua, persamaan trennya yaitu Y aksen sama dengan 1.471.368,40 ditambah 14.197,50 X. Yang ketiga, indeks musim rendah pada hari ke-6, ke-7, ke-15, dan ke-10. Dan yang terakhir yaitu indeks musim tinggi pada hari ke-3 dan hari kedua.